Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, teman-teman desainer dan juga teman-teman pengusaha yang ada di Banyuwangi dan sekitarnya. Sehat semuanya ya, masih semangat kan? Hari ini saya ngobrol-ngobrol sama Mbak Restu. Mbak Restu ini adalah IT dari Sanet. Jadi kalau kalian itu mau pesan apa-apa, yang istilahnya mega medsos ya, Instagramnya Sanet, Black Label, Tenun Nosing, itu Mbak Restu dan teman-temannya. Jadi krunya Mbak Restu ada sendiri. Iya, jadi bisa langsung ke saya. So, kalau mau pesen ke Mbak Restu. Oke, jadi bukan saya sendiri kadang, kecuali kalau kalian DM atau WA ke Instagram pribadi saya atau nomor pribadi saya. Iya. Nah, langsung saja, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Hari ini kita mau ngobrol tentang apa? Hari ini kita mau ngobrol tentang bagaimana kita bertahan pada kondisi pandemi saat ini. Itu terus Ibu gimana kabarnya? Sehat selalu kah? Alhamdulillah sehat. Ya. Saya habis sujud syukur Mbak. Iya, soalnya kan kemarin saya sempat dengar kalau Ibu itu rapid test gitu kan, dan hasilnya agak gimana gitu ya. Saya agak gimana? Dan Ibu itu harus di lockdown selama Satu setengah minggu. Ya, jadi kayak teman-teman kemarin yang jadwalnya saya reschedule nggak bisa ketemu sama saya, dan saya akhirnya nggak bisa ngambil rapotnya Alexa gitu. Saya minta maaf sama ustadzahnya Alexa juga gitu, karena ternyata 1,5 minggu kemarin saya lockdown di rumah, saya tidur terpisah dari rumah karena hasil tes saya itu rapidnya adalah reaktif. Jadi ceritanya gini, 1,5 minggu yang lalu tuh saya mau ke Jogja, cuman karena sebenarnya kenapa sih harus rapid test gitu ya, udah pulang-pulang aja gitu. Cuman karena suami saya kebetulan kerjanya di rumah sakit, jadi akhirnya memutuskan untuk rapid test. Karena kalau pulang ke Jogja kan mau ketemu ibu mertua, mau ketemu anak-anak gitu kan, masih banyak anak kecil gitu. Dan juga ibu saya, bapak saya kan usianya juga udah sepuh gitu ya. Jadi kita lebih baik daripada menyesal kan ya, namanya sayang sama mereka kan juga harus ada preventifnya gitu. Jadi lebih baik cek gitu, nggak ada salahnya cek. Nah kebetulan suami saya non reaktif, hari Kamis tuh ceknya, terus hari Jumat saya cek, kan cuma nunggu berapa jam? 1 jam ya. 1 jam, terus akhirnya keluar hasilnya. Agak sedikit berpikir suami saya itu, tahu-tahu Bun hasilmu udah keluar, kita sambil ngeliat tiktok, oh kayak gini gitu. Saya udah nggak enak tuh rasanya, gimana ya, reaktif, wah, deng gitu ya akhirnya. Dari mana ya gitu perasaan, pakai masker, kalau nggak pakai nikop kayak gini gitu kan ya. Terus nggak kemana-mana juga, paling ke laris nyari kain gitu ya, atau cari apa gitu ya kan, nggak mesti sama kamu juga kan ya kemana-mana. Nah akhirnya ya udahlah gitu, akhirnya mau nggak mau habis sehari sebelumnya itu saya ke Genteng, saya nengokin teman saya yang lagi habis melahirkan sama teman-teman saya satu mobil. Nah akhirnya saya bikin heboh mereka semua, saya teleponin satu-satu. Halo Mas Rido, gimana kabarnya? Saya kasih tahu kamu tes, dia langsung heboh dan dia tes saudara-saudara. Kalau itu juga karena katanya nggak boleh masuk kalau dia nggak tes gitu, hasilnya negatif gitu. Nah juga Mbak Almira, Om Sela di telepon nggak bisa, Kiki juga. Jadi kemarin kami kan rame-rame nengokin ke Genteng itu. Terus akhirnya Alexa malam itu juga tes, dan alhamdulillah hasilnya non reaktif. Terus kamu gimana? Kamu kan juga harus tuh malam-malam dia perawat sama ibu tes langsung gitu ya. Paginya itu ibu habis tes, besoknya itu saya tes. Kamu hari Sabtunya ya? Iya, hari Sabtunya saya tes. Terus saya juga takutnya reaktif enggak ya gitu kan. Dan ternyata tuh, dan baru pertama kali saya tuh dites, diambil darahnya, dan rasanya sakit ternyata. Enggak lah, cuman kayak digigit semut, tapi semutnya lumayan. Terus ditunggu hasilnya itu ternyata non reaktif, jadi saya agak lega gitu. Ya, jadi teman-teman akhirnya dites, ternyata alhamdulillah hasilnya non reaktif gitu. Ya. Jadi ternyata saya juga baru ngeh tuh di sini kenapa kok sekian banyak yang dites rapid testnya reaktif, kenapa nggak langsung dibilang itu kena COVID gitu kan. Ternyata
alat tes itu ada 2 macam. Jadi yang ada yang sensitif dan juga ada yang spesifik. Jadi kalau yang sensitif itu biasanya bisa mendeteksi virus-virus corona yang lain. Jadi virus corona itu kan nggak cuma di COVID-19 aja, tapi corona 1, 2, 3 dan sebagainya itu. Jadi virus flu juga kedetek ternyata di di alat rapid test itu. Kalau dia fungsinya sensitif. Nah, kalau yang spesifik khusus corona ya hanya PCR. Nah, akhirnya hari Sabtunya sebenarnya saya pengen langsung swab test. Jadi karena saya juga ingin melindungi Alexa, melindungi suami saya juga, melindungi teman-teman yang ada kerja di Sanet gitu, akhirnya saya memutuskan untuk swab test. Tapi ternyata kan itu di Banyuwangi belum bisa. Jadi harus dikirim ke Malang. Nah, dikirim ke Malang, akhirnya saya mikir dari pihak labnya bilang, Bu, nggak bisa kalau hari Sabtu. Nah, akhirnya memutuskan tuh hari Seninnya. Itu udah deg-degan tuh. Duh, ya Allah, saya dapetin dari mana ya Allah, gitu. Terus saya mikir, ya udahlah, ya Allah yang kasih, ya udah deh. Kita tunda tuh ke Jogja, jadi nggak jadi ke Jogja deh. Sabar, katanya Restu sabar Bu. Gitu. Tapi protokol di sana diperketat. Masker nggak boleh lepas sama sekali dan kita cuci tangan, hand sanitizer, ya. Jadi benar-benar lebih dijaga lagi. Dan Ibu itu kan hari Seninnya tes ya. Swab tes itu rasanya kayak apa sih Bu? Kayak apa gitu ya? Kayak apa? Pernah bayangin nggak? Nih panjangnya tuh segini, nih kayak gini Mbak. Tapi ya kecil sih kayak lidi itu. Terus ujungnya kayak pernah lihat itu nggak sih kayak kalau sikat botol tapi yang ujungnya buat nipolnya itu. Nah itu yang satu kayak gitu bentuknya. Jadi ada 2 kali tesnya. Jadi tes yang untuk ngambil di nasal ya di hidung sama di faring di sini di belakang nih Pak. Nah terus akhirnya tuh ini tuh dimasukin ke hidung ya. Terus pas pertama masuk nggak apa-apa kan, kita kayak gini tuh kayak ada prosedurnya gini. Untungnya dokter Adit itu sabar ya. Makasih ya Dok. Saya ditemenin suami saya tuh dimasukin ya. Masukinnya tuh kurang lebih segini nih teman-teman. Segini ya, segini. Udah ya. Masuk ke dalam, set gitu ya. Seumur-umur mungkin saya berdoa ini terakhir kali saya ada prosedur medis kayak gini ya. Saya udah pernah operasi beberapa kali kan, tapi kalau yang itu kan semua di anestesi. Nah, yang ini kan sadar ya. Masuk kayak gitu tuh saya baru keinget ketika dulu saya kan juga pernah jadi perawat ya. Nah, masukin NGT, bayangin ini tuh lunak, sebenarnya itu lentur. Ini yang dimasukin tuh lentur, nggak yang keras gitu. Terus itu juga cuma kecil gitu ya, nggak yang segede NGT gitu ya. Saya cuma pikiran, gini rasanya ya. Kamu mau tau rasanya apa? Jadi sepanjang itu jalan itu kayak saraf yang di sini tuh kayak kebakar gitu, nyas gitu deh, nyas gitu. Jadi gini rasanya. Sampai Mbak Umum tuh bilang gini, Bu, sabar ya, tenang ya. Kalau mau muntah ditahan. Insya Allah sabar Mas, sabar. Tapi udah yang rasanya teng mata tuh rasanya kayak gitu, kayak panas gitu. Jadi kalau yang dimasukin di sini itu rasanya sampai di sini, sampai di ubun-ubun bagian kanan, ubun-ubun kanan ya, kepala bagian kanan gitu. Nah, itu yang pertama. Gitu, seret, udah keluar, udah rasanya kayak pengar gitu, kayak kita mau flu tuh, nah gitu rasanya. Terus yang kedua, tesnya itu diambil, jadi kayak kamu lihat cotton bud tapi gedenya itu segini nih, cotton bud gedenya itu segini. Nah, dimasukin, nggak boleh kena lidah, jadi lidahmu itu harus, jadi diambil itu di pangkal lidah. Nah, jadi di dindingnya kan lidah nih, nah di dindingnya itu kan, nah itu harus bisa sampai di sini. Padahal namanya manusia di mana-mana tuh pasti punya namanya refleks vagal. Jadi kalau masuk itu langsung refleks, langsung nelen. Nah itu sampai yang karena saya juga orang kesehatan dan ternyata nggak semudah itu ya. Maksudnya jangan lidahnya jangan dibawa ke belakang gitu misalnya. Untungnya sabar ya tadi. Jadi kalau kalian jadi seorang tenaga medis maupun non medis harus sabar ya. Ternyata itu nggak mudah. Kita udah jangan ditelan
sampai pakai tong spatel itu pun kayak ditolak gitu, jadi susah gitu berkali-kali gitu, sampai saya sampai 3 kali kayak gitu, 3 kali. Terus ngomong, ya Allah mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah gitu, berilah saya kemampuan dan kekuatan untuk itu gitu, untuk mengatur lidah saya. Itu baru Bismillah gitu udah. Terus saya posisinya tuh kayak gini, sini kayak gini, lidah saya tuh suruh keluar, terus dokternya itu ngeliatin gini, tek gitu, dan kita nggak boleh nelen, nggak boleh lidahnya nggak boleh ke bawah gitu. Nah dari situ saya baru ya Allah, sakit ternyata teman-teman, jadi nggak nyaman. Tuh jadi berarti ya Bu, untuk teman-teman harus lebih berjaga-jaga gitu ya. Ya sih. Terus juga kemarin berapa sih rapid test tuh tesnya harganya? Oh iya, dan harganya itu ya kalau di kita itu lumayan, satu kali tes itu 350, dan kemarin itu cuma berlaku sampai 3 hari aja gitu. Ya, tapi kayaknya dirubah ya peraturannya sampai 1 bulan sekarang. Oh gitu ya Bu. Mungkin mungkin teman nggak mungkin ya kan setiap 3 hari kalau kita pergi masa rapid test lagi. Dan ternyata itu juga nggak bisa jadi standar patokan untuk menentukan dia itu COVID atau enggak kan kayak gitu. Cuman kayak ngumpulin data aja, oh yang ini harus di swab test kayak gitu. Bener-bener. Nah kalau Ibu itu swab test berapa satu kali? Kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah tuh kalau kita mandiri, kalau kita minta, karena saya mandiri itu karena saya rapid testnya positif reaktif, terus saya kan swab test, dan itu bukan dari dinas kan. Kalau dari dinas kan otomatis kayak kita didatengin gitu ya, atau di swab test itu gratis. Tapi kalau kita sendiri itu kalau nggak salah sekitar 1,8 sampai 1,9 juta. Jadi kita 950-an. Nah, dan itu pun kemarin ya ujiannya itu Masya Allah ya. Jadi habis itu kan di Banyuwangi nggak bisa, dia dikirim ke Malang nih, Malang. Biasanya itu cuma 3 hari atau 4 hari kan hasilnya keluar. Nah itu kuasanya Allah, sampai hari Kamis belum ada hasil, hari Jumat belum ada hasil, hari Sabtu belum ada hasil. Ternyata itu juga di Lafayette, di rumah sakit rujukannya itu rusak alatnya, mungkin saking banyak ya melakukan tes itu. Terus akhirnya dikirimlah ke Brawijaya. Di situ ternyata alatnya juga rusak gitu, rusak. Udah yang ya Allah kapan pulang ya? Udah seminggu kan, udah seminggu deh harapannya udah pulang hari Sabtu pulang gitu. Nah ternyata belum ada hasil juga sampai akhirnya Selasa ya, baru Selasa dapat kabarnya. Nah, hari Selasa kemarin ini baru saya di WA, alhamdulillah hasil saya itu negatif. Langsung saya syukur, alhamdulillah gitu. Saya nggak kebayang ya, karena kalau saya ini positif, yang pertama yang akan terjadi adalah saya harus menghadapi 2 kali lagi swab test yang kayak gitu. Auzubillah min dzalik, ya Allah, nggak mau lagi sakit, ternyata sakit gitu. Nah terus nggak nyaman gitu. Jadi itu yang saya rasakan sih. Jadi tuh terus yang kedua pasti juga teman-teman semuanya juga harus swab test gitu. Kalau saya positif, otomatis yang lain juga harus swab test. Nah itu yang saya pikirin. Satu orangnya 1,9. Nah kalau saya punya pegawainya 12 orang berapa itu kan ya kan. Jadi saya mikirnya ya Allah sehatkan, ternyata alhamdulillah dikasih sehat. Nah gitu. Dan berarti ya Bu, protokol di tempat kita harus lebih diperhatikan gitu ya. Ya sih. Contohnya seperti apa? Ya sebenarnya sih saya itu nggak, ya setiap orang kan pasti punya keputusan ya, kayak kita masuk dan nggak masuk kayak gitu ya, terus kita libur dan nggak libur gitu. Nah kalau saya sih lebih cenderung begini, tetap kerja nggak apa-apa gitu, kerja nggak apa-apa, terus aktivitas juga nggak apa-apa, di luar rumah nggak apa-apa, tapi satu protokolnya harus bener dulu gitu, physical distancing, nggak ada cipika-cipiki, nggak ada salaman gitu ya. Terus yang kedua kalau datang cuci tangan, pakai masker tuh sampai di depan ya, nanti kamu tunjukin tuh ada tulisan dilarang masuk sebelum cuci tangan dan pakai masker. Jadi di ruangan kerja semuanya wajib pakai masker tuh. Terus juga kemana-mana itu bawa hand sanitizer, sama kalau perlu juga hand washing. Jadi itu sih perlu sih, cuci tangan, physical distancing, sama jaga imunitas tubuh masing-masing.
Jadi selama kerja ini teman-teman dihimbau dan diwajibkan sebenarnya jangan jalan-jalan dulu Iya. ke tempat keramaian, jangan nongkrong-nongkrong. Tuh kalau kalian nggak mau bayar 1,9 juta plus rapid test 350.000, Iya. sebaiknya beli masker aja. Ya kan? Nah, paling mahal berapa sih maskernya? Paling mahal 45.000. 45.000. Terus paling murah berapa? 15.000. 15.000. Nah, mendingan kamu kalau misalkan 1,9 juta untuk beli masker dapat berapa tuh? Dapat banyak. Teng 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 teng. Tadi hitung sendiri ya. Jadi itu aja dapat 100-an guys. Iya. So tetap itu ya, jaga pertama apa tadi? Keep physical distancing, pakai masker. Iya. Terus apa namanya, jaga kesehatan tubuh, cuci tangan. Udah, enak kan? Jangan nongkrong-nongkrong dulu lah ya kan. Apalagi nongkrong-nongkrong nggak pakai masker. Iya. Jangan suka nantang corona. Iya, Kamu nggak tahu rasanya di lockdown ya. Padahal saya tuh di lockdown 1,5 minggu tuh sama anak-anak juga masih tetap bisa ketemu ya. Bayangin kalau dia di lockdown di ruang ICU atau di ruang pemeriksaan gitu, dia benar-benar nggak ada keluarganya, tuh rasanya nggak enak banget. Dan satu lagi loh Mbak Restu, Iya. ternyata tadi saya punya teman, dia bedah plastik di Sutomo di Surabaya. Iya. Nah itu ternyata tuh tidak selalu yang meninggal itu, jadi menurut penelitian itu 50% dari yang meninggal, ini nggak nakut-nakutin ya teman-teman, cuman sebagai ini aja ya, kalau emang udah waktu yang meninggal gitu juga, cuman nggak, cuman kita kan juga harus juga mengantisipasi, berikhtiar gitu ya. Jadi 50% dari yang meninggal yang usianya itu di atas 50 sampai 80 tahun itu 50%-nya itu ada penyakit penyerta yang mengakibatkan dia meninggal, misalkan kayak jantung, diabetes dan sebagainya. 50%-nya itu tanpa penyakit penyerta. Dan juga umur 18 tahun sampai umur 40 tahun, 30 tahun itu juga separuhnya itu juga tanpa penyakit penyerta. Jadi karena ini virusnya kan masih baru ya guys ya, teman-teman yang masih baru kan virusnya. So lebih baik kita menjaga diri dengan protokol yang berlaku. Jangan suka nantang, udah. Kadang-kadang saya suka sedih gitu kalau ngeliatin ya, ada anak muda gitu nongkrong-nongkrong, pede banget. Apa sih corona? Apa sih? Jangan kayak gitu juga gitu. Kita nggak ngerti sih yang kita hadapin kayak gini. Kayak apa? Tadi jangan-jangan OTG. Soalnya kan juga nggak nampak ya. Juga nggak nampak kan kayak gitu. Dan kita nggak ngerti itu berefek nggak di tubuh kamu kan kayak gitu. Virus itu kan tergantung dari data tubuh kita. Iya benar. Dan juga tergantung takdir. Waduh, gitu berat tuh. Iya sih. Ya. Udah ya kayaknya ya. Udah sore. Kita udah bicara hampir 20 menitan. So selamat beraktivitas buat teman-teman ya. Terus tetap semangat. Iya. Boleh keluar rumah tapi tetap pedulikan protokol yang berlaku. Semoga kita sukses selalu, sehat terus ya, dan kondisi ini cepat berlalu. Amin. Oke, sekian dulu ya. Makasih Mbak Restu udah ditemenin. Sama-sama, Ibu. Semoga bermanfaat ya Amin. bincang sore kali ini. Amin. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.